warahmatullahi wabarakatuh. Salam terjadi di nangami sama tertumpah di nangame. Tidak kasibah di basisi tidak paibo di babade. Dari tapi lalu ke tengah dari pangkas sampai kojok. Satu itu kita datani di ruang gedung Universitas Jasi Nangko. Sarato busana kita yang ada di luar gedung Nangko yang menyaksikan melalui virtual atau YouTube. Bila jemaah mau sampaikan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Afia Kucibuya, Ambo Channel Pademangan Afia News. Pagi ini kami berada di Universitas Yarsi mengikuti acara dialog interaktif adat dan kebudayaan Minangkabau. Terlihat di dalam gambar adalah para nenek mama dan bunda kandung menghadiri acara ini dan juga para undangan lainnya. Dan ikutilah liputan kami pada pagi hari ini. Yang akan menyampaikan pertama kali adalah narasumber Mak Datu Gampo Sinaro. Ayo marilah kita ikuti liputan pendek kami ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ayo kita ikuti bersama Mak Datu Gampo Sinaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terjadi di nangami sama tertumpah di nangame. Tidak kasibah di basisi tidak paibo di babade. Dari tapi lalu ke tengah dari pangkas sampai kojok. Satu itu kita datani di ruang gedung Universitas Jasi Nangko. Sarato busana kita yang ada di luar gedung Nangko yang menyaksikan melalui virtual atau YouTube. Bila jemaah mau sampaikan kepada segala muda tua penghulu negara bersama tua kurang memaci adik 150 dan paurek 5 mantan berahan cepat gantang barantai bagi dogalabe bagua di bakungo di Pontianak. Ini jemaah tunanya mana negara murang nanari bijaksana kau di hanya satu gereja kau di ayam atau sampai orang kepada buat sentian kebabilan Jepang Timur Lawi tahun Jawa ibu sapong dari jadi lembak tiwi pandai mengutah luar di tahun ini. Ini jemaah alim yang ulama jadi pandai ikut semua yang tak dipakai bahkan mencari jajak dalam majlis hendak tahu sampai jelata. Orang Sumado dan jadi sekabek kadang sekamban mati bayi mengkojan dia capek kaki dengan tangan mendukikan di kota Jawa merapekkan kapan nanti. Ampun kami dia bodoh kandung limpapeh rumah negara pusat jalur saudara ikan. Ampun pura elong bunyian kau undang-undang ke Madinah ke Payung Panji ke serbu di bawah telapak kaki dia. Aku nenek mama, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin dan ada di ruang aku. Anak alam nanti balutah, anak ikhtiar dalam balango, kadang-kadang tidak kebetulan galang dan titik dan sampaikan namun sabar di seluruh dengan hidup sabar kami sampaikan ke bakit itu dan bersama. Di hari saya ini, Amo mencoba untuk menyampaikan sebuah pasal untuk kita bersama dalam dialog interaktif adat budaya Minangkabau yang diselenggarakan oleh Lembaga Adat Budaya Minangkabau yang kebetulan membagi judul yaitu Pemangku Adat Minangkabau dalam Perspektif Kekinian. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, latar belakang kita sebagai orang Minangkabau adalah menyiapkan gugusan bukit barisan belahan barat Pulau Andalas dan dalam konteks budaya yang sangat populer dengan sebutan Pulau Pacong. Fenomena Minangkabau memiliki landasan yang sangat fundamental yaitu adat persandingan syarak persandingan ketahuan, syarak mengatur adat memakai, syarak lazim adat dikawin. Syarak lazim adat dikawin dipimpin yang disebut Minangkabau itu adalah oleh nenek mama atau penghulu atau pemangku adat yang melalui proses sistem badan naik batang turun dalam kepemimpinannya baik di dalam kaum suku dan di kenegarian. Kemudian kedudukan pemangku adat yang pertama sekali adalah ia memiliki yang didudukan selangkah ditinggikan selantiang dalam kaum bersuku dan menagari
sebagai ulu budi telago undang waronya problematika anak kemanakan di dalam kaum. Maka kalau jawab seorang penghulu datuk itu di dalam negara adalah memikul atau menjaga sako dan pusako yang dimiliki oleh kaum dalam persukuan dan di kenegarian. Dalam hal itu tujuan dan maksud sako dan pusako tersebut yaitu adanya sasok bajarami, panggal pekuburan, sawah dan pematang parak dan bintala di buah bagilio. Itu adalah menjadi tanggung jawab seorang nenek mama atau penghulu di dalam kaumnya. Seorang penghulu, dia pimpinan dalam suatu rumah gadang atau lebih daripada satu rumah gadang. Kemudian dia diberikan datuk di negara untuk memelihara dan menjaga anak kemanakannya dan sebagai paripata dalam negara. Kemudian penghulu juga haruslah memahami situasi dan kondisi yang ada saat ini, yaitu untuk mencari kartu dan sayur yang mufakat di dalam kaum dan persukuan maupun negara tentang adanya perselisih paham atau sengketa anak kemanakan tentang sako dan pusako yang kami sampaikan di akhir tadi. Aku nenek mama, bapak dan ibu, budo kandung di papeh rumah gadang anak kemanakan satu di dalam. Minangkabau masa lampau sangatlah memiliki pemahaman tentang adat istiadat dan bersikap kritis dan egaliter dalam menghadapi situasi dan kondisi yang ada. Dan mungkin kita sudah paham dan mengerti bagaimana Minangkabau ketika zaman penjajah Belanda itu cukup bertahan. Ada pituan mengatakan kalau Balando bapak kabar dia, namun Minangkabau bapak ada. Itulah yang terjadi ketika zaman penjajah Belanda dan sampai saat ini kita merdeka. Ada itu nanggala buat depane nanggala kang terjadi. Maka di era kekinian para datu itu mulai tergerus oleh dinamika kehidupan yang tidak lagi dinamis. Lah hilang niang bagi sia, lah hilang lagi negeritia, lah hilang biso de biaso. Seorang penghulu tidak lagi ditanggung pitua, kemarin tidak lagi ditanggung kitab, pemerintah tidak lagi ditanggung undang. Yang notabene negara itu adalah otonom. Sako dan pusako yang dimiliki oleh anak kemanakan dan diawasi oleh seorang penghulu dan negara datua itu adalah hak veto seorang penghulu, utama sekali tentang tanah wilayah, tanah pusako tinggi. Itulah yang menjadi kekuasaan seorang penghulu di datuk itu. Namun kini oleh situasi dan kondisi sebagaimana disampaikan oleh keynote speaker tadi, bahwa kita sudah terlalu jauh, tidak tagak dari paling-paling awak darinya mama, tidak mau mempertahankan hak yang menjadi kewajiban kita sebagai wali namanya pusako betarimu mampu disinan di baku kita tolong. Terutama sekali kita sama-sama nenek mama anak sahabat sendiri baku di dalam Minangkabau. Iko awak mesti kembali memulangkan dia ke kagangnya, balikkan Pinang ke kampungnya, supaya nak duduk di wilayahnya tak sadar di batangnya. Seorang penghulu itu memang betul-betul hulu budi telago undang maronya problematika anak kemanakan. Namun negara datuk ini itu sudah banyak dikomersilkan, karena negara datuk itu sangat seksi gitu. Orang sanggup mengeluarkan biaya ratusan juta untuk mendapat gelar datuk, tapi setelah datuk dia tidak mau, hanya gelar datuk itu sekedar untuk pelengkap gitu. Padahal kalau di negara kami di luar datuk terdaftar di kampung bos sudah iya. Apabila seorang datuk itu sudah dinobatkan jadi seorang penghulu datuk, di dalam konteks Minangkabau itu namo itu telah tempi, dan namo itu tempi kalah. Jadi mangko bapak-bapak, ibu-ibu, kamu di dalam materi yang mau memberikan di situ IRS Datuk Dampo Senaro. Kalau Datuk Dampo Senaro itu wali dan nama yang pusako anggota ibu di bangun anggota tolong dari mama kamu, dari datuk kamu dan dulu.
Aku kini berkewajiban untuk menolong menyampaikan dalam hal itu di ranah Minangkabau maupun di ranah maupun di perantauan. Itu menjadi tanggung jawab seorang penghulu. Di dalam itu ketika kami dinobatkan atau diambil sumpahnya untuk menjalankan fungsi dan tugas, yaitu tegak lurus vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengayomi dan diayomi anak kemanakan, kemudian beradaptasi dan bersosialisasi sama penghulu untuk khusus menyelesaikan kedua penjadian. Apabila itu tidak kami lakukan, maka sesuai dengan sumpah adat, sumpah Jokowi, kata tidak untuk ke bawah, tidak boleh di tangan di umpah. Itulah tanggung jawab awak selaku penghulu adat yang ada di negara ini. Baik itu yang berdomisili di ranah maupun di perantauan. Karena gelar itu tidak akan tinggal walaupun awak dirantau. Kemudian daripada itu, untuk mempersingkat waktu, barangkali materi yang sudah didapati oleh kita bersama. Untuk itu kesimpulan terakhir, aku nenek mama alim jok ulama cari pandai gunakan dua orang semando. Tugas dan kewajiban kami seorang penghulu, seorang datuk itu sudah melekat di pakaian dan busana yang kami kenakan, yang kami pakai. Sebenarnya secara tersirat itu sudah jelas di situ. Apalagi atas suwe. Namun kami bertugas dan kewajiban untuk mengkaji atau menggali yang tersebut. Di dalam sandok yang kami pakai itu mengandung makna dan arti. Angku datuk basandok panjang bagai wik ikek santong di kepala. Tiok katuk berundang-undang, tiok liku akan menjelok. Dalam kewi di merangkak tumbuh dan paham setiap bebek sarikat wani pendidikan. Maka pendidikan penghulu adalah sepakat kaum tagak dirajo sepakat alam. Nah setelah penghulu tagak, siapa yang harus menjalankan fungsi pokok tugas dan kewenangan adat itu? Seluruh komponen adat itu haruslah mendukung. Terutama sekali orang Sumano, Mama Pusako, Bundo Kandong, dan anak kemanakan. Karena semua komponen itu, semua elemen itu menyatu di dalam dinamika kehidupan sebagai masyarakat adat Minangkabau. Jadi untuk itu, pada hari ini dengan situasi dan kondisi yang ada di kampung atau di ranah awak saat ini yang sampai orang adanya musibah dan ada pula yang mengatakan itu adalah azab. Untuk itu kami menghimbau terutama sekali sesama awak penghulu atau nenek mama untuk berkolaborasi dan berorientasi menggali nilai-nilai norma-norma yang ada di dalam adat istiadat Minangkabau, terutama sekali adat Nampe, karena kita sudah dibekali hal itu, yaitu alam takambang dari hulu. Memang barangkali sekolah atau akademisi adat itu tidak ada, tapi awak jauh lebih lebih luas melihat pandangan jauh balayang pandangan kegiatan, yaitu alam takambang dari hulu. Itulah yang menjadi dasar bagi kita orang Minangkabau, terutama kita sebagai nenek mama, untuk mengayomi dan diayomi anak kemanakan agar kita terhindar dari sumpah Jokowi kata tidak pucuk ke bawah, tidak boleh utang dikit. Itu aku mau terakhir. Marilah kita kembalikan nilai-nilai itu, kita pulangkan siaga ke kawak, balikkan pinang ke kampungnya. Kau banyak sih yang dipandai satu ikut dalam Sarano. Lain banyak yang tadi pandai satu itu dari Datuk Kampung Sinaro. Sekian dan terima kasih.